Film dimulai dengan sebuah adegan seorang pria bernama Ben yang sedang bertengkar dengan pacarnya yang bernama Susie. Di situ terlihat Ben memutuskan hubungannya dikarenakan Ben merasa tidak bisa membuat Susie bahagia. Going to be similar to a car crash. The lamp we bought. Singkat cerita, ketika Ben sedang di kantin, Ben melihat Susie sedang beradu lendir dengan pacar barunya. Terlihat Ben sangat galau. Tak lama kemudian, Ben dihampiri oleh teman lamanya yang bernama Sean. How does Steve Jenkins get a number? Melihat temannya galau, Sean pun memberi nasihat kepada Ben untuk segera move on dari mantannya itu. I just felt I could never make it. I was worrying there might be a better party to go to. Saat malam hari, Ben iseng menelpon Susie. Terlihat Ben sedang berusaha mengajak Susie untuk balikan. Namun sayangnya ajakan Ben ditolak mentah-mentah oleh Susie. Hal itu dikarenakan Susie sudah mempunyai pacar baru dan lalu Susie menutup teleponnya tersebut. Seketika Ben pun semakin galau dan sedih karena mengetahui bahwa serabi lempit milik mantannya itu sudah dihuni oleh Johnny kecil milik orang lain. Ben yang merasa kecewa dengan Susie, Ben berniat untuk membakar foto-foto kenangannya bersama Susie. Namun Ben merasa tidak tega dan mengurungkan niatnya. Semenjak kejadian itu, Ben tidak bisa tertidur dengan nyenyak karena selalu memikirkan dan membayangkan serabi lempit milik mantannya itu. Lalu scene berpindah ketika Ben sedang berbelanja di toko sebelah rumahnya. Saat hendak membayar, Ben melihat lembaran lowongan pekerjaan. Diketahui Ben berniat ingin mencari kesibukan agar tak terngiang-ngiang serabi lempit milik mantannya itu. Lalu Ben pun langsung membuat CV lamaran dan melamar pekerjaan di toko tersebut. Dan alhasil Ben pun diterima dengan baik dan mendapat pekerjaan. Towards me like an unstoppable wave of fate. Welcome aboard. Di sana Ben bekerja dengan karyawan lainnya yang bernama Barry, Matt, dan Sharon. Slowly tick away. Saat sedang melamun di tempat kerja, Ben merasa waktu berjalan begitu cepat dan ternyata Ben sudah tidak tidur selama 2 minggu. I hadn't slept in 2 weeks. Beberapa saat kemudian tiba-tiba waktu pun melambat dan berhenti. Orang-orang di sekitar pun ikut berhenti terkecuali Ben. Ben yang sebagai seorang seniman ini memanfaatkan waktu tersebut untuk melukis kemolekan-kemolekan serabi lempit para pelanggan wanita yang sedang berbelanja di toko tersebut. And would it be wrong? Setelah puas melukis dan memandangi serabi lempit milik para pelanggannya, Ben lalu menggerakkan jari-jarinya dan waktu pun kembali berjalan normal. Fingers. And like many artists before me, the female form was. Keesokan harinya saat Ben sedang bekerja, dengan iseng teman-teman Ben melorot celananya. Di sisi lain, Sharon pun hanya bisa tertawa melihat kejadian lucu tersebut. Saat sedang di ruangan ganti, Ben menghampiri Sharon dan bertanya, kenapa Sharon ingin cepat-cepat pulang. Ia pun menjawab jika ia telah bertukar shift dengan karyawan lain dan ia akan masuk kerja pada siang hari nanti. Tak terima jika Sharon berganti shift, Ben pun berusaha untuk mengendalikan waktu. Namun Ben hanya bisa memperlambat waktu, bukan menghentikannya. Melihat usahanya sia-sia, Ben pun kembali bekerja. After the door closed, I felt she was gone. Saat Ben kembali menjalankan aktivitasnya, ia dikagetkan dengan munculnya Barry dan Matt di sela-sela tisu toilet. Dan terlihat mereka sedang menjahili Ben. Tak hanya itu, Matt juga mengatakan jika ia akan mengajak Sharon bercocok tanam dengannya. Muak mendengar perkataan Matt, Ben pun pergi meninggalkan mereka begitu saja. The same word for the feeling of attraction can be used for the feeling of. Keesokan harinya saat berada di ruang ganti, terlihat Matt yang baru saja datang. Matt dan Barry yang mengetahui jika Ben menyukai Sharon, dengan sengaja Barry bertanya kepada Matt bagaimana rasanya serabi lempit milik Sharon semalam. Dengan lantangnya Matt menjawab kalau malam kemarin adalah malam yang paling indah dalam hidupnya dan ia mengatakan jika ia mencocol serabi lempit milik Sharon sebanyak 7 kali tanpa henti. Mendengar pernyataan Matt, terlihat Ben sangat kesal. Of course I did. She loved it. Tak lama kemudian datanglah manajer. Di sana ia menginfokan jika ada pertandingan futsal untuk melawan tim toko sebelah. Saat pertandingan berlangsung, tanpa sengaja Matt menendang bola ke arah wajah manajernya. Di saat bersamaan, Ben pun menghentikan waktu, di mana saat itu tim Ben kalah telak melawan tim toko sebelah. To live out the rest of my.
Saat Ben pergi ke ruang ganti untuk membeli minum, ia terkejut karena ia mendengar sesuatu. Saat Ben mengecek, ia pun dikagetkan karena melihat seseorang yang bisa mengendalikan waktu. Tak lama kemudian Ben kembali ke lapangan dan membuat waktu berjalan kembali dengan meregangkan jari-jarinya. Akibat tendangan Matt, hidung manajernya pun patah. Dengan sigap, Matt segera mengantar manajer itu ke rumah sakit dan Matt meminta Ben untuk mengantar Sharon pulang. Bukannya mengantar Sharon pulang, Ben malah mengajak Sharon pergi ke sebuah kafe. Saat mereka sedang asyik ngopi, Ben bertanya kepada Sharon bagaimana rasanya ketika serabi lempitnya digenjot oleh Matt. Sharon yang tampak kebingungan atas pertanyaan konyol Ben, ia pun menjawab kalau Matt itu hanyalah temannya. Di sana Sharon juga menjelaskan jika ia tidak sudi jika serabi lempitnya disentuh oleh orang seburik Matt. Seketika Ben pun merasa lega mendengar jawaban Sharon. I think it was the best sex he's never had. Terlihat keduanya saling tertarik dan mereka pun lanjut mengobrol ke topik-topik yang jauh lebih dalam lagi. How long have you been at the supermarket? We broke up a few weeks ago. Keesokan harinya saat berada di ruangannya, manajer tersebut memanggil semua karyawannya dan mengundang mereka ke acara ulang tahunnya. Di sana terlihat Sharon langsung mengajak Ben untuk menjadi pasangannya di acara tersebut. Dengan senang hati Ben mengiyakan ajakan Sharon. Diketahui ternyata Ben sudah 4 minggu tidak tertidur dan saat sedang bekerja Ben menghentikan waktu lagi. Namun kali ini Ben menghentikan waktu hanya untuk memandangi dan melukis kemolekan tubuh dan serabi lempit milik Sharon. Over and over. Saat berada di ruang ganti, Sharon menghampiri Ben dan meminta Ben untuk menjemputnya pada acara ulang tahun manajernya. Dan pada saat itu juga Sharon memberi hadiah berupa lendir dari congornya. Setelah lendir mengalir di tubuhnya, Ben merasa ada yang berbeda pada dirinya dan kini Ben pun bisa tertidur dengan nyenyak. So I slept right through to the following. Sesaat kemudian Ben terbangun dikarenakan bunyi telepon berdering. Saat Ben mengangkat telepon tersebut, terlihat Barry dan Matt sedang menjahilinya dengan berpura-pura menjadi seorang dari museum galeri dan mengundang Ben untuk menghadiri acara di galeri tersebut minggu depan. Better get ready for the party. Singkat cerita, tibalah hari di mana ulang tahun manajer. Saat Ben menjemput Sharon, Ben mengatakan jika ada seseorang yang mengundang di acara galeri. Terlihat Sharon sangat senang mendengar hal itu. That's fantastic. You're beaming inside out. Setelah sampai di acara manajernya, Ben terkejut karena melihat Susie di acara tersebut. Diketahui ternyata Susie adalah saudari dari manajernya dan pesta pun berjalan sangat meriah. Dengan luka yang masih membekas di hidungnya, nampak si manajer sedang asik menggebu-gebu pantat buhay seorang wanita seksi di acara ulang tahunnya. Ketika Ben sedang berada di toilet, Susie menghampiri Ben dan berkata jika ia sangat menyesal. Dan di situ juga Susie berkata jika ia ingin balikan dengan Ben. Ben nampak kebingungan. Tak lama kemudian tiba-tiba Susie mentransfer lendir dari congornya ke congor Ben. Sharon yang kecewa melihat Ben beradu lendir dengan cewek lain pun langsung pergi dari acara tersebut. Ben yang sadar jika Sharon melihatnya, Ben pun menghentikan waktu dan bergegas menghampiri Sharon. Saat sedang memandangi kemolekan tubuh Sharon, seketika Ben teringat dengan lukisan kemolekan tubuh Sharon yang ia lukis beberapa hari lalu. Dan Ben berencana untuk memajang lukisan tersebut di galeri yang mengundangnya. Lalu Ben mengembalikan waktu kembali normal. Ben kemudian bergegas ke rumah Sharon untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan muka yang masih terlihat kecewa dan marah, terlihat Sharon hanya ngebacot dan kemudian menutup pintu. Beberapa hari kemudian, Ben mendatangi galeri yang telah mengundangnya. Saat Ben berada di galeri tersebut, Ben dikejutkan dengan pernyataan pemilik galeri. Pemilik galeri mengatakan jika ia tak pernah menelpon atau mengundangnya ke galerinya. Ben akhirnya sadar kalau ia sedang diprank. Merasa kasihan kepada Ben karena datang jauh-jauh ke galerinya, pemilik galeri itu pun meminta Ben untuk memperlihatkan hasil lukisannya. Beruntungnya si pemilik galeri itu sangat suka dengan lukisan Ben. Lalu pemilik galeri kemudian meminta Ben untuk memajang hasil karyanya di galeri miliknya. Ben pun bergegas mengirim Sharon undangan untuk datang ke galeri tersebut.
Tak lama kemudian Sharon pun datang di galeri tersebut. Sharon terlihat terkesima atas lukisan kemolekan serabi lempitnya yang terpajang di galeri tersebut. Di situ Ben juga menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di acara manajernya. Dan Sharon pun berkata bahwa lukisan di galeri ini sudah menjawab semuanya. Dan saat itu juga Ben langsung mentransfer lendir ke congor Sharon dan waktu pun berhenti. Ben lalu mengajak Sharon untuk menikmati salju-salju yang indah di luar. Dan saat menikmati keindahan salju di luar, Ben mentransfer lendir dari congornya ke congor Sharon untuk kedua kalinya. Dan film pun You selesai. might miss it. You might wanted to know what love was.